Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hima Konita Desika dengan NIM 221330065 akan menjelaskan mengenai learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, seperti biasa kami masuk di jam 9:10 dan dilanjut oleh kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai artikel, opini, makalah, feature, dan berita. Sebelumnya mereka ada miskomunikasi terkait dengan judulnya. Kemudian mereka disuruh Padi untuk langsung menjelaskan saja terkait judul yang sebenarnya. Pemateri pertama akan menjelaskan mengenai artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis yang memuat informasi, gagasan, atau opini tentang suatu topik. Artikel dapat ditemukan di berbagai media seperti surat kabar, majalah, blog, dan situs web. Kemudian ciri-ciri artikel, yang pertama ada topik, yang kedua informasi, yang ketiga gaya bahasa, kemudian ada struktur, tujuan, isi, dan bahasa. Kemudian ada jenis-jenis artikel. Yang pertama ada artikel deskripsi, artikel eksposisi, narasi, opini, analisis, ulasan, ilmiah, dan yang terakhir adalah artikel tutorial. Struktur artikel. Yang pertama ada penyataan pendapat atau tesis, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada pernyataan ulang. Selanjutnya ada yang akan menjelaskan mengenai makalah. Makalah adalah karya tulis akademik yang berhubungan dengan topik tertentu yang termasuk dalam bidang pengetahuan. Makalah memiliki sistem 4 bagian utama, yaitu pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan penutup. Diajukan untuk dipresentasikan pada suatu seminar, sidang, atau diskusi. Kemudian ada jenis makalah berdasarkan kajian yang dibahas, yaitu makalah dedukatif, makalah induktif, dan yang terakhir ada makalah campuran. Kemudian selanjutnya pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai opini. Opini adalah karya tulis non-fiksi yang berisi pendapat, gagasan, pandangan, atau pikiran yang bersifat pribadi terhadap suatu objek yang dijabarkan dalam bentuk uraian. Tulisan opini bersifat bebas, logis, objektif, disertai argumentasi berdasarkan fakta dan data. Jadi tidak boleh asal ya. Jadi harus berdasarkan fakta dan data. Selanjutnya ciri-ciri opini, yaitu yang pertama ada subjektif, yang kedua cenderung mengarah ke pendapat pribadi, yang ketiga hanya menjelaskan hal tertentu, yang keempat kebenarannya yang belum pasti. Ada jenis-jenis opini. Yang pertama ada opini pribadi, opini kelompok, opini publik, opini umum, kemudian opini politik. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai esai. Esai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan esai sebagai tulisan prosa yang memberikan pandangan singkat tentang suatu isu dari perspektif pribadi penulis. Nah, ciri-ciri esai ini adalah yang pertama ada berbentuk prosa, yang kedua ada memiliki gaya pembeda, kemudian selalu tidak utuh, memenuhi keutuhan kriteria, ditulis relatif singkat. Esai ditulis relatif singkat, mempunyai ciri pribadi dalam menulis esai. Kemudian ada jenis-jenis esai, yaitu esai deskriptif, esai tajuk, esai pribadi, esai reflektif, dan kemudian yang terakhir ada esai kritik. Kemudian selanjutnya ada yang akan menjelaskan mengenai jenis-jenis feature profil, yaitu jenis feature ini mengisahkan tentang karir, pengalaman, hobi, maupun kisah cinta dari seseorang yang menjadi tokoh cerita. Yang kedua ada feature perjalanan, feature sidebar, feature human interest, feature sketsa, feature wawancara, dan feature news. Kemudian yang terakhir ada berita. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide baru yang menarik atau baru atau penting bagi sebagian besar halayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet. Ciri-cirinya itu adalah faktual, aktual, mengandung unsur 5W1H, unik dan menarik,
Berpengaruh bagi masyarakat terdapat waktu dan kronologis kejadian, objektif, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Jenis-jenis berita yaitu ada berita langsung, berita opini, berita interpretatif, berita mendalam, dan yang terakhir ada berita penyelidikan. Kemudian, moderator membuka pertanyaan. Bagi yang bertanya, moderator akan memberikan hadiah, dan barang siapa yang menambahkan akan diberikan hadiah juga. Lalu setelah itu ada 3 orang penanya, lalu dijawab oleh para pemateri dan ditambahkan oleh Pak Hadi. Kemudian waktu kelas telah selesai, dan yang terakhir adalah foto bersama. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.